Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit muda berusia 23 tahun, tewas setelah dugaan penganiayaan berat oleh seniornya. Peristiwa ini tidak hanya mengagetkan publik, tapi juga membuka kembali luka lama soal budaya kekerasan di lingkungan militer Indonesia. Hari ini, kita akan membongkar kronologi, fakta terbaru, dan mengapa kasus ini menjadi sorotan nasional. Kejadian ini bermula pada 1 Agustus 2025. Laki yang bertugas di Denintel Kodam 9 Udayana, NTT, diduga dianiaya oleh sejumlah senior di satuan. Malam itu, ia sempat berlari menyelamatkan diri ke rumah ibu angkatnya, mengaku dipukul dan disiksa. Ia juga sempat menelpon ibunya dan menyebut nama-nama pelaku dari anggota Bamak dan Dasintel. Pada 2 Agustus, kondisinya memburuk. Laki dilarikan ke rumah sakit militer, namun pada 6 Agustus pukul 11,23 WITA, ia dinyatakan meninggal dunia. Keluarga curiga karena luka-luka di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan serius. Tapi ternyata jumlah yang terlibat jauh dari dugaan awal. Hingga pertengahan Agustus, total 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk diantaranya 1 perwira yang diduga mengetahui dan membiarkan kekerasan terjadi. Menurut TNI, penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong, tanpa senjata, namun luka yang ditimbulkan cukup parah. Kontroversi makin besar ketika pihak TNI menyebut tidak ada rekaman CCTV yang merekam kejadian malam itu. Publik bertanya-tanya, benarkah semua bukti visual hilang atau ada yang disembunyikan? Dan tekanan publik pun semakin besar. Ibunda Laki dalam wawancara mengungkapkan kesedihannya yang mendalam. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan kasus ini tidak ditutup-tutupi. Kutipannya viral, anak tentara saja dibunuh, apalagi yang lain. Ada satu catatan, biar tidak ada luki yang lain, luki-luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Saya tidak punya kekuatan. Tapi keadilan pasti Tuhan akan, jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Penting apa? Berani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut angkat bicara. Ia menegaskan perlunya evaluasi total hubungan senior-junior di TNI dan meminta agar budaya kekerasan dihapuskan. Ya, hal seperti tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyelidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan. Secara hukum, para pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pasal 132 KUHPM untuk perwira yang membiarkan atau memicu kekerasan. Ini berarti, atasan yang tidak bertindak mencegah kekerasan juga bisa dijerat pidana. Kasus ini menjadi ujian besar bagi TNI. Apakah sanggup menegakkan keadilan secara transparan di mata publik, atau kembali terjebak pada stigma impunitas yang selama ini melekat? Kematian Prada Luki bukan hanya tragedi personal bagi keluarganya, tapi juga cermin dari masalah sistemik yang perlu segera dibenahi. Budaya kekerasan tidak boleh lagi dibiarkan hidup di institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah reformasi TNI hanya akan jadi wacana atau benar-benar dimulai dari kasus ini? Menurut kamu, apa langkah paling penting untuk memastikan kasus ini benar-benar terungkap? Transparansi penuh, reformasi sistem, atau keduanya? Tulis pendapatmu di komentar.